Halo, apa kabar semuanya? Saya Serina Saginting. Pada kesempatan ini, saya ingin membawakan permasalahan pemrograman linear tentang corona dan soalnya sebagai berikut. Dalam sebuah daerah yang terkena dampak COVID-19, mereka memberikan suatu bantuan agar tetap di rumah saja dan rantai penyebaran COVID-19 terputus. Tak ketinggalan, Universitas Negeri Manado juga melakukan hal yang sama. Salah satunya jurusan matematika berencana ingin membuat 2 macam bantuan bagi mahasiswa pendidikan matematika yang tetap stay di kos akibat COVID-19. Bantuan pertama dibutuhkan 5 kg beras dan 2 kg minyak goreng. Sedangkan bantuan kedua dibutuhkan 2 kg beras dan 3 kg minyak goreng. Jumlah beras yang tersedia adalah 80 kg dan jumlah minyak goreng yang tersedia 60 kg. Jika setiap bantuan satu dapat memenuhi kuota sebanyak 20 orang dan bantuan 2 sebanyak 15 orang, maka jumlah maksimum orang yang mendapat bantuan dari jurusan matematika adalah, kita akan mencarinya dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama itu menggunakan metode grafik yang terdiri dari titik potong dan garis lidik, dan yang kedua menggunakan metode simplex. Kita masuk ke metode grafik. Kita misalkan X adalah bantuan pertama, Y adalah bantuan kedua. Kita memiliki fungsi tujuannya itu Z sama dengan 20X tambah 15Y, dan fungsi kendalanya itu yaitu 5X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 80, dan 2X tambah 3Y lebih kecil 60, di mana X, Y lebih besar 0. Jika kita membuatnya ke dalam tabel, dia akan berbentuk seperti ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini terdapat gambar yang ini. Ini adalah gambar titik potong. Untuk mencari gambar titik potong ini, kita dapat mengganti fungsi kendala yang pertama dan yang kedua itu dengan mengubah nilai X dan Y. Yang pertama, kita ubah dulu nilai X sama dengan 0, maka 5 kali 0 tambah 2Y sama dengan 80, di mana nilai Y adalah 0,40. Titiknya berada di sini. Kemudian kita membuat Y sama dengan 0, maka nilai X itu adalah 16,0. Dan di sini. Kemudian untuk kendala yang kedua kita lakukan yang sama, kita mengubah nilai X sama dengan 0 sehingga diperoleh Y sama dengan 0,20. Dan yang kedua kita mengubah nilai Y sama dengan 0, maka kita mendapat nilai X sama dengan 30,0. Dan kita tarik garis lurus sehingga menghasilkan titik perpotongan seperti ini. Lalu terdapat daerah arsiran berwarna hijau. Ini menandakan tempat daerah maksimum itu berada. Lalu kita akan memperoleh titik O itu berada di 0,0, titik C itu berada di 16,0, titik D itu berada di 0,20, dan titik F. Titik F ini dapat kita cari dengan penyelesaian sebagai berikut. Kedua kendala kita kalikan lalu kita eliminasi. Di sini di persamaan yang tadi 5X tambah 2Y sama dengan 80, 2X tambah 3Y sama dengan 60. Kedua persamaan kita kalikan. Di sini saya akan mengeliminasi bagian yang Y sehingga menjadi 15X tambah 6Y sama dengan 240 dan 4X tambah 6Y sama dengan 120. Kita kurangkan dan kita mendapat X sama dengan 10,9. Nilai X itu kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan. Di sini saya mengambil bentuk persamaan 4X tambah 6Y sama dengan 120. Sehingga kita mendapatkan nilai Y-nya itu adalah 12,72. Sehingga diperoleh titik F-nya itu 10,9, 12,72. Oke, kita lanjut. Kita substitusikan di titik-titik yang tadi, yaitu di titik O, C, D, dan F ke dalam fungsi tujuan. Di mana fungsi tujuan kita tadi yaitu
Z tambah 20X tambah 15Y. Kemudian kita kalikan di titik O, kita mendapatkan hasilnya 0. Di titik C kita memperoleh hasil 320. Di titik D kita mendapatkan hasil 300. Di titik F kita mendapatkan hasil 408,8. Dan hasil tipe di atas didapatkan bahwa jumlah maksimum sebanyak 408,8 orang di titik F. Oke, kita lanjut ke garis lidik. Oke, kita masuk ke garis lidik, di mana kita memiliki fungsi tujuan yang tadi, yaitu Z sama dengan 20X tambah 15Y. Kita masukkan nilai Z itu sembarang bilangan, tetapi tidak boleh melebihi nilai optimal, sehingga kita memperoleh nilai titik koordinat yang kita inginkan, seperti ini. Dan kita akan menggambarkannya seperti ini. Ini adalah garis tipe yang tadi. Kemudian garis putus-putus ini adalah garis selidik yang telah kita cari. Kita lihat di sini bahwa dia bertepatan di sini. Dia itu memiliki hal yang sama dengan tipe. Oke, kita lanjut ke metode simplex. Sebelum kita masuk ke metode simplex, di sini ada langkah-langkah yang harus kita ketahui. Pertama itu, periksa apakah tabel layak atau tidak. Kelayakan tabel simplex dilihat dari solusi nilai kanan. Jika solusi ada yang bernilai negatif, maka tabel tidak layak. Tabel yang tidak layak tidak dapat diteruskan untuk dioptimalkan. Kedua, tentukan kolom kunci atau pivot kolom. Yang ketiga, tentukan baris kunci atau pivot baris. Yang keempat, tentukan angka kunci. Angka kunci merupakan nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris kunci. Yang kelima itu bentuk tabel simplex baru. Keenam, periksa apakah tabel sudah optimal. Keoptimalan tabel dilihat dari koefisien suatu fungsi tujuan dan tergantung pada bentuk tujuan. Untuk tujuan maksimal, tabel sudah optimal jika semua nilai pada Z sudah positif atau 0. Oke, kita lanjut. Di mana sini ada max Z sama dengan 20X1 tambah 15X2 dengan kendala 5X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 80 dan 2X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 60, di mana X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Lalu kita ubah ke bentuk kanonik, yaitu dengan ditambah S di dalamnya, menjadi max Z tadi berubah menjadi 20X1 tambah 15X2 tambah 0S1 tambah 0S2. Kemudian fungsi kendalanya juga kita ubah. Yang pertama, 5X1 tambah 2X2 tambah S1 sama dengan 80. Yang kedua, 2X1 tambah 3X2 tambah S2 sama dengan 60, di mana X1, X2, S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Lalu Z itu kita ubah ke bentuk begini, di mana yang tadinya positif di 20X1 menjadi kurang 20X1, karena isi kolom ini isi baris ini harus negatif. Oke, setelah itu kita masukkan dia ke dalam tabel seperti ini. Ini merupakan variabel basis, kemudian Z, S1, X2, S1, S2, dan penyelesaian. Dan di bawahnya ini terdapat Z, S1, dan S2. Kemudian untuk mencari nilai optimal, langkah pertama itu kita harus melihat di variabel basis Z itu nilai yang paling kecil. Kita lihat di sini nilai yang paling kecil itu adalah min 20 dan terdapat pada kolom. Untuk menentukan variabel masuk, kita melihat nilai Z yang paling kecil. Di sini kita melihat yang paling kecil itu adalah min 20. Dan untuk menentukan baris pivot, kita dapat melakukannya yaitu sebagai
begini, penyelesaian dibagi kolom pivot, yaitu penyelesaiannya 80 bagi 5 itu 16, dan 60 bagi 2 itu adalah 30. Lalu kita melihat nilai yang paling kecil, di mana di sini nilai yang paling kecilnya itu adalah 16. Jadi kita dapatlah kolom pivotnya itu adalah X1 dan baris pivotnya itu adalah S1. Kemudian kita akan mencari baris baru dari X1 itu. Caranya baris S1 dibagi 5. Dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena kita ingin membuat 5 ini menjadi 1, sedangkan di atas dan di bawah ini kita buat menjadi 0. Nah, Oke, kita akan mengubah 5 ini menjadi 1, tapi kita harus memperlakukan ini semua secara bersamaan. Semua harus terkena bagian. Ini sudah kita pelajari di aljabar elementer. Oke, langkahnya itu tadi, semua harus kita bagikan secara sama. Sekarang 0 bagi 5 sama dengan 0, 5 bagi 5 itu adalah 1, 2 bagi 5 itu adalah 2/5, 1 bagi 5 itu adalah 1/5, 0 bagi 5 itu adalah 0, dan 80 bagi 5 itu adalah 16. Kita akan memperolehnya seperti ini. Kemudian untuk baris baru Z, kita akan mengalihkan baris baru X1 ini dengan 20, lalu ditambah dengan baris Z. Oke, kita akan mengalihkannya, di mana di sini baris baru X1 itu dikali 20. 0 kali 20 itu adalah 0, 1 kali 20 adalah 20, 2/5 kali 20 adalah 8, 1/5 kali 20 adalah 4, 0 kali 20 adalah 0, dan 16 kali 20 itu adalah 320. Kemudian kita tambah dengan baris Z. Baris Z tadi bernilai ini. Jika kita lihat ke sebelah, kita akan mendapatkan ini, lalu kita akan menjumlahkannya, sehingga kita memperoleh nilainya itu adalah 1, 0, min 7, 4, 0, dan 320. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah baris baru S2, yaitu dengan cara yang sama, baris baru X1 kali min 2 tambah baris S2. Kita akan memperolehnya, kemudian kita akan mengganti baris baru S2 dengan cara baris baru X1 tadi dikali min 2 ditambah baris S2. Seperti yang tadi, yang baris barunya itu adalah 0 kali min 2 adalah 0, 1 kali min 2 itu adalah min 2, min 2/5 kali min 2 itu adalah min 4/5, 1/50 kali min 2 itu adalah min 2/50, dan 16 kali min 2 itu adalah 32. Kita peroleh seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan baris S2. Baris S2 itu adalah 0, 2, 3, 0, 1, dan 60. Sehingga jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,011/5, min 2/5, 1, dan 28. Sehingga kita akan mendapat baris barunya seperti ini. Lalu kita lihat, di nilai Z itu masih terdapat nilai yang negatif, yaitu di kolom X2. Sehingga kita akan melakukan hal yang sama tadi, hal serupa yang seperti tadi. Kita membuat X2 ini sebagai kolom pivot, dan untuk mencari baris pivotnya itu kita harus mencari rasionya terlebih dahulu, sehingga kita akan memperoleh seperti ini. Dan kesimpulannya, nilai Z itu adalah 408,9. Sekian dan terima kasih.